Tak sur kau skip. Masuk, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Allahmu berdoa buat Muhammad. Berdoa kepada siapa umat muslim tiap hari? Berdoa untuk keselamatan Mr. M lah. Terus umatnya gimana nasibnya? Minta tunjukkan jalan yang lurus. Thank you ya Stefanus Selo. Selo kau Stefanus. Selo ya. Jangan pakai emosi. Karena dari pengetikanmu agak-agak mengandung amarah ini sedikit ini. Soalnya kau tanya kau jawab, kau tanya kau jawab, kau tanya lagi ya kan. Jadi orang yang gampang emosi marah-marah itu ada gangguan jiwa itu sedikit ya. Jangan mau ya. Jadi Allah itu Tuhan. Tuhan itu sudah paling tinggi lah, sudah maha segalanya. Jadi tidak berdoa. Tapi aku paham kemana arahmu ini, karena di gelar Nabi Muhammad ini ada SAW Sallallahu Alaihi Wasallam, pujian khusus terhadap Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi yang lain gak ada kan, hanya alaihi salam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi penutup terakhir, gak ada lagi setelahnya. Itu terlepas dari kalian yang non muslim percaya atau tidak, tapi di agama Islam itulah Nabi yang terakhir, dan setelahnya sudah tidak ada lagi memang ya kan. 8 miliar kurang lebih populasi penduduk di dunia ini, ada 2,3 miliar penduduk yang muslim yang terdata. Artinya sekitar 25% penduduk dunia ini mengakui ini, begitu loh ya. Jadi pujian khusus itu artinya bukan berdoa, bukan Allah itu berdoa buat Muhammad, bukan. Pujian khusus itu artinya bahwa Nabi Muhammad ini adalah kesayangan Allah. Ya, contohnya lah, ku bilang Stefanus ini ganteng, baik, ramah, hatinya lembut. Itu pujian itu kan, bukan berarti berdoa. Ya cinta, begitu. Dan kami berdoa kepada siapa tiap hari? Kepada Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Suci dan Maha Tinggi, dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah, meminta pertolongan, meminta pengampunan, meminta rezeki, meminta segalanya, meminta ditunjukin jalan yang lurus, bukan luru ya. Harus pakai es biar lurus, kayak kopi susu harus pakai es, karena kalau nggak pakai es jadi kopi oke? Gak nyambung jawabnya. Sejak kapan Taurah turun dari kanib? Emoji ketawa langit maksudnya ya kan. Minar, ada 4 R-nya, minar. Jadi oke lah. Jadi mungkin lucu kau rasa ketika ku bilang di VT-ku itu Torah diturunkan, Taurat. Jadi ketika dikatakan Quran diturunkan, Injil, Zabur maupun Taurat, bukan berarti seperti yang kau bayangkan buku yang sudah ada covernya, udah distabiloi garis bawah, gedebuk turun ke bawah, ya kan? Seperti komentar dengan temanmu, ada lanjutan komentarnya kan? Turun dari langit gedebuk kata ya. Saling tertawalah kalian yang berkomentar itu. Jadi cinta, kitab itu turun melalui wahyu, ya, bukan wahyu sembiring. Nanti kau bayangkan pula wahyu sembiring yang ganteng itu, ya kan? Itulah makanya agama kita itu disebut agama wahyu atau agama samawi. Kristen, Islam, dan Yahudi. Artinya kita percaya bahwa sabda, syariat, perintah-perintah Tuhan itu diwahyukan, diturunkan kepada umat melalui para nabinya. Ada yang melalui mimpi, ada yang langsung, ada yang melalui malaikat Jibril atau malaikat lainnya, begitu ya kan. Jadi agak buka sedikit pikiran, jangan lucu kau rasa karena aku bilang diturunkan ya kan. Dan
Tuhan itu, Allah itu maha tinggi, maha suci. Yang tinggi itu pasti di atas kan. Yang memberikan dari atas ke bawah itu diturunkan, artinya kan namanya. Jadi pelan-pelan kita, slow kita, jangan kita kayak sentimen gitu ya. Makasih ya. Ngeles ya, apa mujizatnya itu yang ditanya? Tolonglah kau jawab. Makasih ya Yanti Lubis. Jadi teman kita itu bertanya, apa mujizat Nabi Muhammad di dalam Injil dan Taurat? Gak nyambung cinta, atau sama pemikiran kalian juga? Tapi kalau seperti ini pertanyaannya, aku jawab lah. Banyak mujizat Nabi. Salah satunya Al-Quran. Nyata, sampai saat ini ada kan, masih bisa kita saksikan kan. Kalau mujizat nabi-nabi pendahulu itu sudah nggak bisa kita lihat lagi saat ini, itu hanya kita dengar riwayatnya ya kan. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ya kan, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa ya. Itu kalau secara Google Map 1461 km itu. Ditempuhi paling jago dulu unta lah ya kan. Kalau nggak jalan kaki. Kalau sekarang 10 km aja kau jalan udah berapa kali istirahat. Jadi itu mujizat, hal yang tidak masuk akal tetapi nyata terjadi ya kan. Itu kalau naik pesawat ada 2 jam itu. Kalau naik mobil udah kecepatan tinggi itu 15 jam itu ya kan. Itu dia mujizatnya. Kemudian ada lagi mujizat yang membelah bulan itu, tapi di komentar yang lain jadi olok-olok dibuatnya, diketawainya ya kan, membelah bulan katanya. Jadi ketika Nabi Musa membelah Laut Merah, kalian percaya kan? Komentar yang lain itu percaya. Tapi ketika dibilang Nabi Muhammad membelah bulan nggak percaya. Kenapa? Karena ada rasa sentimen itu, ada hubungan yang tidak baik di dalam hatinya. Padahal Nabi nggak tahu siapa dirinya ya kan, tapi dirinya itu berapi-api, berkobar-kobar. Selalu aja lah kita ini ya kan ya. Jadi ada banyak lagi loh mujizat Nabi. Kalau agak-agak penasaran boleh login ya, login.